puasanya hari ini? Lancar kan? Alhamdulillah kita sudah menjalankan bulan Ramadan dan berpuasa selama 12 hari ini. Siapa yang 12 hari ini puasanya lancar? Wah, hebat, keren. Yeay. What day is it today? Today is Tuesday. Hari ini hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020. Hari ini kita akan belajar menjadi seorang ilmuwan atau saintis. Wah, siapa teman-teman yang cita-citanya menjadi saintis sekaligus pengusaha? Saintis tuh apa sih, Bun? Ilmuwan tuh apa sih, Bun? Jadi, ilmuwan itu adalah orang yang suka meneliti, teman-teman. Dia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga bisa menemukan sesuatu. Makanya teman-teman semua kalau mau jadi pengusaha yang keren, kreatif, inovatif, harus pintar untuk mengamati sesuatu. Misalnya nih, Bunda Putri mau mengamati di bulan Ramadan ini, kira-kira Bunda Putri bisa jadi pengusaha apa ya? Sepertinya Bunda Putri bisa jadi pengusaha takjil, teman-teman. Kita bikin takjil apa yang teman-teman yang beda? Bunda Putri mau mengamati orang-orang dulu. Bunda Putri amati nih. Wah, ternyata belum ada nih takjil yang jual pisang isinya stroberi. Wah, Bunda Putri mau jual itu, teman-teman. Nah, sama juga kalau menjadi ilmuwan, itu tugasnya dia akan meneliti. Setelah meneliti, itu akan dianalisa, teman-teman. Setelah itu, dia mempunyai ide. Wah, bagaimana caranya ya untuk membuat sesuatu yang baru? Jadi, kita langsung saja ke sentra sains atau ilmu pengetahuan alam. Yuk! Kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Di sini Bunda Putri pakai mangkok nih. Mangkoknya bening supaya nanti kelihatan nih Bunda Putri mau bikin percobaannya, kan karena Bunda Putri mau mengamati. Nanti supaya diamatinya mudah, jadi Bunda Putri pakai mangkok kaca. Kemudian yang kedua, kita siapkan air. Bunda Putri pakai airnya kira-kira segini, 1 gelas besar. Oh ya, setelah itu kita siapkan lembar kerjanya, teman-teman. Lembar kerjanya yang ini. Bunda Putri minta maaf ya teman-teman karena memberi lembar kerja yang salah. Jadi Bunda Putri kasih lembar kerja yang ini di hari Rabu, teman-teman. Padahal ini kita akan belajarnya di hari Selasa. Jadi kita tukar ya teman-teman. Yang ini yang hari Rabu kita untuk belajar hari ini. Jadi yang teka-teki silang yang hari Selasa kita untuk belajar besok. Oke? Jadi sekarang kita ambil lembar kerjanya yang ini. Dan jangan lupa teman-teman siapkan juga pensil untuk menulis. Di sini kan Bunda Putri sudah tulis. Yuk amati benda-benda saat dimasukkan ke dalam air. Apa ya kira-kira yang terjadi apabila benda-benda kita masukkan ke dalam air? Nah, teman-teman cari dulu benda-bendanya yang kira-kira mau dimasukkan ke dalam air. Kalau Bunda Putri kan pakai mangkoknya kecil. Kalau teman-teman mau pakai ember atau bak, tidak apa-apa yang besar. Benda yang dimasukkan ke dalam airnya boleh besar, boleh kecil, tergantung wadahnya atau tempatnya. Kalau Bunda Putri kan pakai wadah yang kecil. Jadi Bunda Putri pakai benda-benda yang kecil nih teman-teman. Contohnya seperti batu, ada juga koin, terus Bunda Putri juga ada jepitan, bisa peniti, bisa paperclip, terserah teman-teman. Bunda Putri juga ada potongan kertas, kemudian potongan plastik. Teman-teman boleh cari benda-benda kecil yang ada di rumah yang kira-kira kalau dimasukkan ke dalam air tidak berbahaya. Nah, sekarang kita tulis dulu nih teman-teman. Nama bendanya di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita cari bendanya sampai 6 ya teman-teman. Misalnya Bunda Putri ditulis nomor 1-nya koin. Koin. Nah, Bunda Putri mau amati nih koin ini bagaimana ya apabila Bunda masukkan ke dalam air. Apakah terapung, apakah melayang, apakah tenggelam? Kalau misalnya kira-kira terapung, Bunda checklist nih teman-teman. Checklist seperti ini, checklist. Nah, ke tempat kotaknya yang terapung. Tapi apabila melayang, Bunda akan checklist di tempat yang melayang. Begitu juga dengan yang tenggelam. Sekarang kita coba ya teman-teman, kita amati nih. Bagaimana ya koin kalau di dalam air? Nah, kita siapkan wadahnya, kemudian kita tuang airnya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai basah. Nah, kira-kira segini teman-teman airnya.
Bunda Putri mau mengamati koinnya nih teman-teman. Koinnya kira-kira kalau dimasukkan ke dalam air bagaimana ya? Coba kita masukkan ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata koin kalau dimasukkan ke dalam air itu tenggelam teman-teman. Yuk kita checklist ke dalam kolomnya. Nih, di kolomnya ini kita cari yang tulisannya tenggelam di antara 3 ini. 1, 2, 3. Oh, ternyata tenggelam yang ini teman-teman. Bunda checklist dia. Ting tung. Nah, begitu juga dengan benda yang kedua, benda yang ketiga. Misalnya kita coba lagi. Di sini Bunda Putri punya potongan kertas. Bagaimana kira-kira potongan kertas apabila dimasukkan ke dalam air? Kita lihat ya. Wah, ternyata potongan kertasnya itu terapung teman-teman. Terapung itu mengambang, dia di atas permukaan airnya. Dia tidak masuk ke dalam teman-teman. Kalau melayang itu dia ada di tengah-tengah sini teman-teman. Dia seperti berenang. Kalau terapung di permukaannya. Kalau tenggelam di paling dasar airnya. Jadi kita masukkan lagi. Ternyata tadi kertasnya terapung. Kita checklist dulu. Terapung, kita checklist deh. Terus abis itu Bunda Putri punya batu. Batu bagaimana ya kalau batu? Wah, batu ternyata tenggelam teman-teman. Wah, Bunda Putri punya karet gelang. Bagaimana kalau karet gelangnya kita masukkan? Wah, ternyata karet gelangnya itu ada di permukaannya teman-teman. Jadi dia terapung juga. Coba kalau misalnya plastik. Wah, ternyata plastik juga terapung teman-teman. Begitu cara. Nah, setelah selesai melakukan penelitian, teman-teman pasti jadi penasaran. Kenapa ya benda-benda itu berbeda-beda? Saat kita masukkan ke dalam air, ada yang terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam. Ternyata nih teman-teman, benda-benda itu mempunyai massa atau berat yang berbeda-beda. Dan air itu mempunyai tekanan teman-teman. Jadi air itu mempunyai tekanan untuk menekan benda ke atas. Apabila bendanya ringan seperti kertas, plastik, karet, maka benda itu akan terapung karena ditekan oleh airnya. Tapi apabila benda itu berat seperti koin, batu, maka tekanan dari air tidak mampu untuk menekannya. Jadilah benda itu tenggelam. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, setelah selesai menjadi ilmuwannya tadi teman-teman, sekarang kita akan belajar menimbang teman-teman. Apabila teman-teman jadi pengusaha beras, teman-teman harus pintar nih untuk menimbang. Bagaimana ya caranya? Ternyata tidak semua benda harus kita timbang dengan timbangan teman-teman. Ada yang bisa kita timbang dengan tangan kita sendiri. Wah, bagaimana caranya ya teman-teman? Jadi di lembar kerjanya kan Bunda Putri sudah tulis di sini ada perbandingan 2 buah benda untuk kita timbang. Jadi di dalam diri manusia itu ada penimbang teman-teman. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berat, mana yang ringan, mana yang tinggi, mana yang rendah. Seperti itu teman-teman. Karena manusia sudah dianugerahi akal dan pikiran oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah. Di sini Bunda Putri punya 4 soal yang akan kita bandingkan. Di sini di nomor 1 ada buku tulis dan pensil. Kita akan timbang beratnya teman-teman. Nih, di sini ada tulisan lebih berat, lebih ringan, dan seimbang. Jadi kalau seimbang itu sama beratnya teman-teman. Kita mulai dari nomor 1, buku tulis dan pensil. Kira-kira lebih berat yang mana ya teman-teman? Nih Bunda Putri sudah ada buku tulis dan pensil. Kita timbang pakai tangan. Wah, kira-kira kalau menurut Bunda Putri, ternyata buku tulis itu lebih berat teman-teman. Jadi kita checklist di tulisan buku tulis, kita checklist lebih berat seperti ini. Checklist. Nah, untuk yang di pensilnya ternyata menurut Bunda Putri pensil itu lebih ringan teman-teman. Jadi kita checklist di tulisan lebih ringan sebelah sini. Nah, seperti itu. Tapi buku tulis dan pensil teman-teman kan di rumah berbeda nih sama Bunda Putri. Kira-kira teman-teman bisa menimbang sendiri. Jangan-jangan buku tulisnya teman-teman lebih ringan karena di dalamnya kertasnya sudah habis. Bisa juga teman-teman. Tapi kalau menurut teman-teman buku tulis itu lebih ringan, teman-teman bisa checklist di kolom yang lebih ringan. Seperti itu. Apabila seimbang atau sama beratnya, kita
tulis di kolom yang seimbang. Begitu teman-teman. Kemudian di nomor 2 ada kotak pensil dan penghapus. Bunda Putri ada kotak pensil dan penghapus. Bunda Putri akan timbang. Kira-kira berat yang mana ya? Oh, ternyata berat kotak pensilnya teman-teman, karena di dalam kotak pensilnya banyak pensil. Jadi berat. Jadi kita checklist di kolomnya. Di tulisan kotak pensil kita checklist lebih berat nih teman-teman. Kemudian di penghapusnya kita checklist lebih ringan. Seperti itu teman-teman. Kemudian di nomor 3 ada bantal dan guling. Nah, teman-teman kan bantal dan gulingnya berbeda-beda di rumah. Ada yang bantalnya besar, ada yang gulingnya kecil, ada yang gulingnya besar, ada yang bantalnya kecil. Nah, tergantung berat masing-masing teman-teman. Jangan-jangan bantal dan guling teman-teman sama-sama besar atau sama-sama kecil, jadi beratnya sama, seimbang. Tidak apa-apa teman-teman, tidak perlu sama, tergantung benda-benda teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai teman-teman. Bagaimana pengalaman teman-teman menjadi ilmuwan? Seru kan? Bagaimana? Apakah teman-teman bercita-cita menjadi ilmuwan dan pengusaha? Oke, sampai jumpa lagi bersama Bunda Putri di sentra-sentra berikutnya di hari-hari yang lain. Nantikan terus pembelajaran kita yang semakin seru dan keren. Oke, selamat berpuasa teman-teman. Semoga puasanya kuat sampai maghrib. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.